Selamat datang dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi senyaman mungkin. Bernafaslah dengan lambat dan tenang. Buatlah tubuh Anda rileks dalam setiap nafas. Tidak perlu buru-buru, jadilah tenang. Anda cukup ada di sini saja. Tuhan, pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, memegang Anda dengan tangan kanannya. Ia ingin berbicara kepada Anda malam ini, jadi bukalah hati Anda. Bapa di surga, Engkaulah batu karang dan tempat perlindunganku. Di sini denganmu, aku menemukan ketenangan dan harapan. Disinilah hatiku dapat tenang dan pikiranku tinggal diam. Tuhan, perkatakanlah firman-Mu yang ajaib padaku. Angkatlah aku dalam tangan-Mu, sehingga aku memuji nama-Mu yang agung. Dua Korintus 12 ayat 7-10 mengatakan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Pernahkah Anda merasa ingin menyerah? Rasul Paulus tahu rasanya. Pelayanannya memberitakan Injil berdampak besar, namun pelayanannya itu dipenuhi banyak masalah dan cobaan. Dalam salah satu suratnya, ia menulis tentang sebuah masalah yang ia alami, yang ia sebut duri di dalam dagingku. Masalah atau penyakit ini membebani dia lebih dari yang lain. Akan tetapi Tuhan menjawab Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ketika keterbatasan, situasi buruk, atau cobaan mengecewakan kita mau Tuhan segera memperbaikinya. Lalu mungkin kita merasa lebih baik. Namun, Paulus mengajarkan kita cara yang lebih baik. "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Berbangga atas kelemahan? Serius. Ini bukan tentang membanggakan masalah kita, tetapi menyadari bahwa hal ini adalah pintu gerbang kita untuk mengenal, bergantung pada, dan mengalami kasih dan kuasa
Allah. Sebagaimana disadari Paulus, menjadi lemah itu baik jika dengan demikian kita lebih mengenal Yesus. Apakah Anda merasa lemah? Mari datang dan kelalah kasih dan kekuatan Yesus yang tak terbatas itu. Dialah satu-satunya yang Anda butuhkan. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya, di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah nafas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhanku, Engkau tahu betapa lelah hatiku. Aku mohon, berilah aku kekuatan untuk terus maju. Aku tak mau menyerah, namun aku membutuhkan Engkau di setiap langkahku. Terima kasih karena Engkau berjanji untuk memberikan semua yang kubutuhkan. Bapa, ketika aku kewalahan, penuhilah aku dengan kasih dan damai-Mu. Tunjukkanlah aku juga di momen tenang ini, apa artinya untuk mengenal-Mu di tengah masalahku. Aku mohon, peluklah aku. Filipi 4 ayat 11-13 berkata, Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena jalan-jalan-Mu selalu lebih tinggi dari jalan-jalanku. Aku tidak selalu mengerti beban dan pergumulanku. Akan tetapi, aku tahu Engkau baik. Aku percaya bahwa Engkau akan menyediakan, dan aku mencari Engkau siang dan malam. Biarlah aku selalu bersukacita dalam kekuatan dan